Udah. Oke, iya. Tidak mau di slideshow. Iya, mohon maaf. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Sehingga pada pagi harinya jam 6 itu golongan tua itu diculik Bapak Ibu oleh golongan muda pada jam 6.10 nggih. Itu dibawa ke Rengas Dengklok. Itu Rengas Dengklok adalah sebuah daerah yang berada di Karawang, Jawa Barat. Penculikan ini itu diprakarsai oleh Singgih, seorang perwira peta dari Jakarta dan beberapa tokoh pemuda seperti Sucipto dan Sukarni, Bapak Ibu, dan Yusuf Kunto. Intinya penculikan ini adalah ingin menyegerakan proklamasi kemerdekaan dilakukan oleh Pak Soekarno dan Hatta. Awalnya gini Bapak Ibu, peristiwa di Rengas Dengklok ini itu sudah ditata Bapak Ibu oleh golongan muda ini. Sehingga ketika rombongan golongan muda ini membawa Pak Soekarno dan Hatta, itu sudah disambut oleh disambut oleh siapa namanya? Sebentar Bapak Ibu. Disambut oleh Gwi Insong di sini adalah seorang tokoh peta Bapak Ibu. Nah, di Rengas Dengklok inilah ternyata sudah terjadi kudeta sebelumnya, di mana kudeta di sini adalah untuk karena kan pada saat itu penjajahan Jepang yang ada di Indonesia kan berada di wilayah-wilayah seluruh Indonesia Bapak Ibu. Nah, pimpinan di Rengas Dengklok ini sudah ditahan oleh pimpinan peta di sini Bapak Ibu oleh Subeno. Nah, untuk mengamankan proses penculikan dari Pak Soekarno dan Hatta ini. Terus kemudian Bapak Ibu, pada malam harinya itu si Soekarno dan Hatta ini dijemput oleh Bapak Ibu, dijemput oleh salah seorang tokoh juga dari golongan tua. Intinya adalah meyakinkan kepada golongan muda ini untuk mempersiapkan kemerdekaan paling lambat tanggal 17 Agustus keesokan harinya. Sehingga berikutnya pada malam harinya tokoh-tokoh ini kembali Bapak Ibu, tokoh golongan tua ini kembali ke Jakarta, terus segera melakukan pertemuan dengan beberapa golongan muda dan golongan tua dan PPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan. Ini proses proklamasi ini berada di rumah Laksamana Maida Bapak Ibu. Jadi proses sebelum penentuan itu belum diumumkan hasil dari proklamasi atau teks proklamasi. Pak Soekarno, Hatta itu berada di ruang makan untuk melakukan perumusan teks proklamasi Bapak Ibu. Terus kemudian dibawa ke depan untuk disampaikan kepada hadirin ataupun golongan tua atau golongan muda panitia dari PPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan terhadap teks-teks proklamasi yang sudah dibuat oleh Pak Soekarno dan Hatta. Terus berikutnya Bapak Ibu, terus kemudian pada 17 Agustus 1945 ini merupakan momentum yang pada akhirnya dipilih untuk melaksanakan pembacaan kemerdekaan bangsa Indonesia karena ada proses penculikan tadi Bapak Ibu. Jadi ada janji untuk mempersiapkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Jadi proses ini terus 17 proklamasi pada jam 17 Agustus 1945 itu. Makanya pada saat kita melaksanakan upacara kemerdekaan, detik-detik proklamasinya pasti pada jam 10 seperti itu. Terus kemudian hasil teks-teksnya Bapak Ibu diketik oleh Said Malik, di mana hasil dari ketikan inilah yang disebut dengan teks otentik, jadi teks asli Bapak Ibu seperti itu. Proses proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Terus kemudian ini Bapak Ibu proklamasi teks proklamasi yang ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Terus kita lanjut berikutnya Bapak Ibu tentang pahlawan nasional. Oke. Sebentar. Struktur aja kalah. Apakah terlihat Bapak Ibu? Saya share screen, apakah terlihat, apakah berpindah? Mohon maaf. Tidak. Tidak berpindah, oke. Enter screen aja loh Pak Yul. Gini. Sebentar.